kelas 10 Buga 3. Di sini saya membuat video menjelaskan materi pelajaran bahasa Indonesia bab biografi. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu biografi, strukturnya apa saja, dan saya akan memberikan contoh salah satu biografi tokoh Islam di dunia. Jadi biografi adalah kisah atau karangan seseorang tentang kehidupan seseorang. Nah, struktur biografi itu ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua urutan peristiwa, dan yang terakhir orientasi. Orientasi itu adalah pendahuluan yang berisi tentang nama lengkap, tanggal lahir, kehidupan masa kecil, dan gambaran secara singkat biografi keseluruhan. Nah, kalau yang kedua, urutan peristiwa, apa sih yang dimaksud urutan peristiwa? Yaitu peristiwa-peristiwa yang menarik yang dialami para tokoh semasa hidupnya. Nah, yang terakhir itu reorientasi. Reorientasi itu biasanya penutupan, kalau enggak bisa tanggapan si penulis terhadap perjalanan tokoh yang akan kita ceritakan atau kita biografikan. Di sini saya membawakan atau membacakan biografi salah satu tokoh Islam di dunia, yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Jadi nama lengkap beliau adalah Siti Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Khusal bin Kilab al-Quraisyyah al-Asadiyah. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam menyebutkan nama beliau. Beliau lahir pada tahun 555 Masehi di Arab Saudi dan wafat pada tanggal 22 November tahun 619 Masehi di Arab Saudi. Beliau menikah dengan Rasulullah berusia 40 tahun, sedangkan Nabi berusia 25 tahun. Pernikahan mereka sejak tahun 565 Masehi hingga 609 Masehi dan dikaruniai 6 buah anak. Yang pertama ada Qasim, yang kedua ada Abdullah, yang ketiga ada Zainab, yang keempat ada Ummu Kulsum, yang kelima ada Ruqayyah, dan yang terakhir ada Siti Fatimah. Beliau juga mempunyai 2 buah anak laki-laki, tetapi mereka berdua meninggal sejak ada di dalam kandungan. Sekarang kita masuk ke struktur yang kedua, yaitu urutan peristiwa. Pada tahun 575 Masehi, Ibunda Siti Khadijah meninggal dunia, dan 10 tahun kemudian ayahnya pun mengikuti kepulangannya ke rahmatullah. Dan sejak itu Siti Khadijah menjadi anak yatim piatu. Beliau ditinggal dengan harta warisan yang melimpah, dan sejak ditinggal ibu dan ayahandanya menjadikan Ibunda Siti Khadijah menjadi wanita yang mandiri. Cantik, kaya, dan terpandang membuat Ibunda Siti Khadijah menjadi bunga di Mekah, sehingga banyak sekali para bangsawan yang berebut untuk meminangnya. Sebelum bertemu dengan Rasulullah, Allah mempertemukan Ibunda Siti Khadijah dengan lelaki yang bernama Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi, dan mereka berdua dikaruniai 2 buah anak yang bernama Halah dan Hindu. Tetapi Allah menguji kesabaran ibunda sehingga suami yang pertama itu meninggal dunia. Lalu Allah mempertemukan kembali beliau dengan seorang laki-laki yang bernama Atik bin At-Muksum. Mereka berdua menikah, dan Allah kembali menguji kesabaran Ibunda Siti Khadijah dengan kepergian suaminya ke rahmatullah. Sekuat apapun beliau, setabah apapun beliau juga wanita yang membutuhkan perlindungan dari seorang laki-laki. Hingga pada suatu hari Khadijah mendengar kabar tentang pemuda yang cerdas, pandai, dan amat sangat dipercaya. Ia adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya atas seizin Allah, mereka berdua menikah dan dengan mas kawin 20 unta muda, dan mereka berdua dikaruniai 6 buah anak. Nah, nama-namanya tadi sudah saya sebutkan di bagian orientasi. Pada masa menjelang kerasulan Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah menunjukkan kredibilitasnya sebagai seorang istri.
Beliau mendukung sepenuhnya apa yang suaminya kerjakan. Sebagai istri yang beriman kepada kerasulan suaminya, Ibunda Siti Khadijah telah mengorbankan apa yang ia milikinya untuk mensupport Rasulullah. Beliau adalah Sri Kandi pertama ketika Islam bermula. Bahkan ketika Rasul ke seorang, beliau adalah teman. Ketika Rasul tersisih, beliau memilihnya. Dan bahkan ketika Rasul terbuang, beliau menyayanginya. Menjelang usia 65 tahun atau 3 tahun sebelum Nabi Muhammad berhijrah, Ibunda Siti Khadijah menutup matanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kematian beliau ditangisi oleh Nabi Muhammad SAW. Kematian beliau membuat Rasulullah bersedih. Telah pergi teman sejati dalam hidupnya. Rasulullah menyebut tahun kematian Ibunda Siti Khadijah dengan tahun duka cita. Sekarang kita masuk ke struktur yang ketiga, yaitu reorientasi. Rasulullah pernah bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena kedudukannya, yang ketiga karena kecantikannya, dan yang terakhir karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama agar berkah kedua tanganmu. Hadis riwayat Muslim. Nobody perfect, tetapi Ibunda Siti Khadijah adalah pengecualian. Beliau mempunyai harta sebelum menikah dengan Rasulullah. Beliau berasal dari keluarga yang terhormat dan kecantikannya diakui seantero penduduk Mekah. Dan agamanya, fakta sejarah berbicara bahwa Ibunda Siti Khadijah adalah orang pertama yang menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Beliau memberikan seluruhnya yang ia punya untuk kejayaan Islam, mulai dari harta, cinta, dan nyawa. Semoga kita bisa mengikuti jejak Ibunda Siti Khadijah walaupun tidak akan sebanding dengannya. Itulah biografi Ibunda Siti Khadijah, tokoh Islam di dunia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.